Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini di bulan Ramadan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa tersanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW, pemberi syafaat yang akan kita nantikan di yaumil qiyamah. Pemirsa Satu TV yang berbahagia, bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, umat Islam sebentar lagi akan disibukkan dengan pelaksanaan zakat fitrah, yaitu salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Akan tetapi yang paling penting dari syariat zakat ini adalah bagaimana zakat ini bisa memberikan kontribusi kesejahteraan bagi umat Islam. Pemirsa Satu TV yang berbahagia, sudah kita ketahui bersama bahwa zakat ini pada zaman dulu telah memberikan efek yang luar biasa untuk kejayaan Islam dan juga pengembangan syiar Islam. Pada zaman Rasul, kemudian disusul dengan zaman Khulafaur Rasyidin sampai kepada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, zakat memberikan kontribusi yang nyata untuk kejayaan Islam dan pengembangan syiar Islam. Bahkan di zaman Bani Umayyah, di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, zakat mampu menjadi sebuah instrumen kesejahteraan umat Islam yang pada waktu itu umat Islam betul-betul di atas kemakmuran yang sangat luar biasa dengan melimpah ruahnya dana zakat yang ada di Baitul Mal. Selanjutnya, bagaimana kemudian pelaksanaan zakat di Indonesia ini? Ini yang penting dan harus kita perhatikan dan harus kita renungkan, bahwa yang menjadi PR ataupun pekerjaan rumah dari negara ini salah satunya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi sesuatu yang agenda yang penting yang sedang diusahakan oleh negara ini agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara yang lain. Kita sebagai umat Islam dengan Muslim terbesar di dunia, tidak seharusnya kita berada di bawah garis kemiskinan. Syariat zakat ini adalah satu amal ibadah ataupun satu bentuk ibadah yang tidak hanya berdimensi pada dimensi vertikal, akan tetapi juga mempunyai efek horizontal. Dengan pemberian harta yang diberikan kepada orang yang tidak mampu akan membawa mereka kepada kesejahteraan yang nyata, yang mana mereka nanti akan bisa berekonomi dan mempunyai penghasilan, yang mana mereka akan menjadi mustahik, mereka akan menjadi muzaki. Di Indonesia potensi yang kita catat hari ini sebesar 283 triliun. Tentu ini adalah jumlah yang sangat luar biasa, jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang harus kita renungkan dan harus kita gali potensinya agar kemiskinan di Indonesia ini bisa segera diatasi. Namun sayang, dari potensi tersebut zakat yang terkumpul di negara kita masih di kisaran 10%, sebagaimana yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional RI. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam hari ini yang kita sudah mempunyai kelebihan harta, tidak sepantasnya kita untuk menahan hak yang semestinya harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di bawah garis kemiskinan. Dengan menunaikan zakat, maka kita ikut membantu, kita ikut meringankan, kita ikut mengentaskan para saudara-saudara kita yang ada di bawah garis kemiskinan. Potensi 283 triliun bukanlah potensi yang sedikit. Jika itu digunakan
dan ditunaikan ataupun juga ditasarufkan ataupun diberdayakan dengan baik, maka potensi ini akan mampu membawa kesejahteraan bagi umat Islam di Indonesia. Dengan program-program yang dibuat oleh lembaga-lembaga zakat ataupun lembaga amil zakat, Basnas dan lain sebagainya, maka program-program ini nanti akan mampu mengentaskan mereka yang ada di bawah garis kemiskinan menuju kesejahteraan. Hadirin pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah. Pada saat ini Indonesia sedang mengalami krisis kesehatan, yaitu pandemi COVID-19. Maka dengan ditunaikannya zakat, ini akan mampu membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesulitan karena kondisi krisis yang sedang terjadi di Indonesia ini, agar mereka bisa segera bangkit dan berusaha sebagaimana sedia kala, sebagaimana sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Di saat ini banyak buruh-buruh yang mengalami PHK, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak para pengusaha yang akhirnya harus menutup pabriknya karena kondisi ekonomi memang sangat tidak memungkinkan karena pembatasan sosial yang dilakukan negara dalam rangka untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Zakat di bulan Ramadan ini bebarengan dengan pandemi COVID-19. Kalau ini bisa dimaksimalkan, tentu negara juga akan terbantu dengan adanya zakat ini. Maka kita sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang taat, maka zakat ini adalah satu kewajiban yang tidak hanya harus kita jalankan, tetapi sebagai simbol rasa kemanusiaan dan simbol persaudaraan kepada sesama umat Islam. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana segera menunaikan zakat kita ini kepada lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara, agar lembaga-lembaga zakat ini juga bisa mengelola, kemudian bisa memberdayakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kepada orang-orang yang tidak hanya kepada fakir miskin saja, tetapi kepada mustahik-mustahik yang lain yang itu membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Allah menyandingkan syariat zakat ini dengan kebenaran iman, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Lail, fa'amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna. Artinya Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah di situ, di mana kata shaddaqa disandingkan atau kata a'ta disandingkan dengan kata shaddaqa. Artinya orang yang memberi ataupun menunaikan zakat itu adalah orang yang membenarkan keimanannya. Orang yang memberi atau menunaikan zakat ini adalah orang yang membenarkan keimanannya dengan menunaikan zakat itu sendiri. Maka ayat selanjutnya juga berbicara, barang siapa mereka bakhil ataupun menahan untuk tidak memberi, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mendustakan keimanannya. Mungkin itu pemirsa Satu TV yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita terus jaga puasa kita dan kita tunaikan zakat kita, agar nantinya kita tergolong orang-orang yang beriman dan muttaqin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.